Sebelum lanjut, apabila teman-teman menyukai kegiatan luar ruangan khususnya pendakian gunung, pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini, kita akan merekomendasikan dan mereview gear-gear pendakian gunung dan tentunya vlog-vlog gunung. Di mana, Kak? Sekarang kita di base camp, siap-siap mau mendaki Gunung Selamat. Iya. Gunung Selamat via Guci, base camp Gupala ya, Kak? Ini di ketinggian 1145 mdpl, lumayan pendek ya. Lokasi base camp Guci tidak begitu jauh dari kawasan wisata Guci. Kebetulan kami memilih BC Gupala untuk bermalam. Harga simaksi ialah 20.000 dan persyaratan yang harus teman-teman bawa pastinya surat keterangan sehat dan perbekalan yang siap tentunya. Halo guys, selamat teman-teman. Kita start trekking itu jam 7:30 kurang. Kalau kita naik via BC Gupala, kita dikasih HT nih. Mantap. Kalau memang persediaan HT cukup, pasti kalian diberikan HT sih untuk mendaki. Nah itu puncak Selamat itu. Kita via mana nih, Kak? Via Guci base camp Gupala. Jadi via Guci itu terdiri dari beberapa base camp ya, Kak. Yang ada BC Kompak, ada BC Gupala, dan ada BC Permadi. Dan yang satu jalur itu BC Kompak sama BC Gupala. Sedangkan BC Permadi itu beda jalur lagi kayak gitu. Padahal deket ya. Padahal deket banget jaraknya sih. Tempat makannya aja sama. Tempat makannya sama. Jadi kayak gitu. Ya teman-teman, tinggal pilih deh mau via BC mana. Oke, mantap. Seperti jalur pendakian gunung pada umumnya, jalur via Guci melintasi perkebunan warga setempat. Namun yang menjadikan yang menarik ialah Guci merupakan kawasan wisata. Terdapat satu air terjun yang cukup tinggi, tepatnya jalur yang dilewati, dan tentunya jalur hutan pinus yang rindang dan sejuk sekali. Padatnya vegetasi hutan Gunung Selamat, dan kebetulan kami hanya berdua menyusuri hutan tersebut. Terkadang beberapa kali pikiran negatif itu muncul. Yap, benar saja. Ada satu pengalaman yang ingin kita bagi pada saat malam hari di pos 5 Gunung Selamat via Guci. Pada malam itu kami hanya berdua saja di pos 5, dan kebetulan angin sedang lumayan kencang berhembus. Entah yang kami rasakan dan dengar di hutan Gunung Selamat via Guci pada malam hari seperti bernyanyi. Banyak sekali suara-suara hutan yang kami dengar sepanjang malam. Sentuh, Kak. Itu awannya parah ya? Kayak topi gitu ya. Itu puncak Selamat tuh. Jauh banget ternyata dari base camp. Ya enggak, Kak? Jadi Guci ini landai ya, Kak ya? Landai sampai pos 3 lah ya. Lumayan landai dibandingkan dengan jalur Bambangan. Kebetulan gue sih udah pernah lewat Bambangan ya. Dan ini terbilang landai teman-teman. Lumayan lah buat Lumayan ya? santai. Tapi ya gitu tuh puncaknya no. Puncak no. Jauh banget. Nah di sini juga pertigaan pertemuan gua base camp. Kalau ke kanan tuh base camp Kompak, kiri tuh base camp Gupala, dan kita via Gupala bukan Kompak. Karena kita nggak kompak, kita pilih Gupala. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 1. Tuh, sekitar 1 jam 14 menit kita di jalan. Jaraknya hampir 3 kilo dari base camp. Nah ini lokasinya seperti ini, pos 1. Lumayan luas. Lumayan luas sih untuk beristirahat, enak gitu. Sejuk juga, banyak pohon. Masih di area pinus sih. Jadi ya seperti biasa guys. Lagi-lagi kita naik gunung sepi, cuma berduaan doang ini. Dari pihak base campnya sih tadi bilang katanya mendaki di hari ini nih, sekarang hari Jumat, kita berdua doang. Ya enggak, Kak? Oi. Kemarin kita di Pangrango juga di Mandalawangi, cuman tenda kita doang ya. Sindoro? Sindoro ada warga sih.
ada nyusul malam. Sekarang di Selamat kemungkinan juga bakal berdua lagi nih di atas. Mantap. Kita ketemu lagi nanti di trek. Bye bye. Finally, kita sampai di pos bayangan lah, namanya Sayur Asem. Lokasinya lumayan luas ya untuk darurat sih. Kalau mau diurin tenda di sini bisa. Dan treknya lumayan menanjak dari pos 1 ke pos 2 dan sudah mulai rapat. Kalian bisa lihat tuh. Nah, itu mulai rapat, bro. Dari 1 ke 2 itu di pertengahan pos 2, dari pos 1 ke pos 2 itu treknya mulai rapat. Ya enggak Kak? Kira-kira sih ini sebelum pos 2 dari Sayur Asem itu nggak begitu jauh lah ya. 15 sampai 30 menit lah ya. Bisa. Nah, kita udah jalan sekitar 2 jam 14 menit dari base camp. Treknya ini jaraknya 4,3 kilo. Lumayan panjang Kak. Oke, bye-bye teman-teman. Akhirnya guys, sampai juga di pos 2. Lumayan, treknya lumayan. Tadi seperti teman-teman lihat di video kan, treknya begitulah. Jaraknya itu hampir 5 kilo dari base camp. Waktu tempuh dari pos 1 itu sekitar 1 jam ya kayak 1 jam ya. Total kita udah jalan 2 jam setengah sampai pos 2. Lumayan capek, namanya naik gunung pasti capek. Gak ada yang gak capek. Masih kuat kan lo? Masih dong. Gak lama kan? Kita ngapain nih? Mau ngapain dulu nih? Kita nyemil. Nyemil-nyemil dulu ya. Kita nyemil-nyemil dulu. Nyemil-nyemil lucu ya. Gue lucu. Najis. Kita udah nyemil-nyemil, tadi udah sebat juga. Sepi banget sih nih. Gue kangen dah naik rame gitu, situasi gunung rame gitu. Kangen gak sih lu? Kangen sih. Udah berapa setahun belakangan, hampir 2 tahun belakangan ini kita naiknya sering berdua. Terus juga lokasi pada saat kita naik juga jarang pendaki juga ya nggak. Kita ngambil biasanya di hari Jumat naik weekdays lah ya. Jadi ya kayak gini lokasinya sepi bro. Yang kangen ada yang bilang isi mas gitu ya. Gue kangen ini Kak, godain wanita gitu. Yeah. Maksudnya gue kangen digodain wanita Kak. Biasanya gue digodain wanita, gue gak digodain nggak. Tapi teman-teman yang belum pernah hiking berdua gitu, sepi, wajib coba kayak. Wajib coba itu enak banget sih. Enak, tenang, tentram gitu. Gitu, cobain aja lah. Sekali-sekali ya kan hiking berdua di weekdays, seru banget teman-teman. Jadi itu tenang, damai gitu kan ya. Udah mau jam 10:13, udah lumayan lama kita di sini, sekitar 10 menitan lebih. Kita mau lanjut lagi. Semoga juga di perjalanan juga lancar, nggak ada halangan dan hambatan. Amin. Oke teman-teman, bye-bye. Akhirnya kita sampai di pos 3 ya. Nah, itu pos 3 di ketinggian 2129 mdpl. Dari pos 2 nggak lama sih bro. Ini kalian bisa lihat nih. Nah, sekitar 3 jam 25 menit dari base camp. Kalau dari pos 2 sekitar 30 menitan, setengah jam sampai pos 3 ini. Lokasinya sama kayak pos 2, namun ini sedikit lebih luas lah ya kayak. Mantap.
Kita mau camp di mana? Pos 5. Candigi ya? Pos 5 Candigi. Di dekat batas vegetasi biar muncaknya juga nggak terlalu pagi banget, ya nggak? Lanjut. Habis ini ke pos 4. Panjang baru nih bro. Oke. Saya Samina, kita ngeres sebentar dulu sini, tarik nafas sebelum lanjut ke pos 4. Sekitar 1 jam jalan dari pos 3 menuju ke pos 4. Jalurnya sudah agak kebuka ya, agak kebuka, dipenuhi dengan tanaman-tanaman kecil nih, ilalang, itulah tanaman liar lah, dan rapet, masih rapet juga bro, masih rapet. Seperti gue bilang tadi di awal, enak sih pakai lengan panjang atau manset biar tangan nggak gatel bro. Kayaknya sih rencananya sih kita mau istirahat dulu di Ragun, pos bayangan sebelum pos 4, karena jarak dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan panjang. Kita istirahat di sana sekitar 1 jam istirahat lah. Udah jam 11.38, kita istirahat dulu, ngopi lah, teh sama sekalian sholat zuhur. Oke teman-teman, ngopi dulu kita, bye bye. Alhamdulillah. Oke guys, jadi kira-kira begini nih lokasi pos 4. Jadi ini bisa jadi tempat camping juga, mendirikan tenda gitu. Kalau untuk durasi trekking sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kesini sini ya. Tadi kita lama sekitar 45 menit istirahat sih. Tapi kalau total jalan itu sekitar 45 menit tambah 45 menit, sekitar 90 menit jalan dari pos 3 sampai pos 4 gitu. Untuk treknya setelah pos Ragon itu nanjak gitu, dan tanaman-tanaman liar, semak belukar itu semakin rapat. Rencana kita mau ngecamp di pos 5, di pos Cantigi. Oke teman-teman, gitu aja. Sekarang kita lagi mau cari mata airnya di mana gitu. Nggak tahu juga kita mata airnya di mana posisinya, karena kita cuman bawa air masing-masing 1,5 liter gitu. Jadi wajib banget nih nemuin pos air. Teman-teman, gitu aja. Bye bye. Ketika kita mau mencari mata air dan ternyata airnya, oh shit,